Dan akhirnya gold hampir saja menyentuh area 1896 lebih tepatnya, dengan area yang sempat kita perkirakan, dan ini adalah area tertinggi 12 tahun yang lalu. Artinya baru kembali muncul, dan kalau misalkan Anda lihat ini berarti Anda dalam fase di mana Anda melihat efek dari resesi ataupun krisis. Dan tentunya apa yang membuat ini menarik, ini belum akhir dari area kenaikan gold. Ini masih jauh dari selesai, karena apapun yang terjadi, kita masih dalam zona uncertainty ataupun ketidakpastian. Apa yang terjadi tadi malam kurang lebih dengan statement dari anggota Fed Clarida, di mana dia mengatakan we can do more and we will do more. Artinya ini mempertegas kembali apa yang sempat disampaikan oleh Powell dalam setiap kemunculannya, baik itu di depan Senat ataupun di depan House of Financial Service, di mana dia sempat mengatakan bahwa Fed akan mengerahkan semua amunisi, semua tools yang dimiliki untuk mensupport ekonomi AS. Tentunya masih banyak kebijakan-kebijakan lain yang akan dilakukan oleh Fed. Salah satunya adalah kebijakan monetary easing yang masih akan tetap diberlakukan sampai waktu yang tidak ditentukan. Tentunya ini menjadi sinyalemen untuk Anda manfaatkan situasi di mana setiap dip, setiap koreksi yang ada sebagai area untuk menciptakan peluang Anda. Dan satu lagi informasi yang saya terima adalah dari Global ETF yang mengatakan bahwa dia menutup separuh waktu pertama 2020 dengan mencatatkan sekitar 40 billion US dollar, dan ini mencatatkan berarti kurang lebih sekitar 2,7% dari global holdings. Dan ini adalah kabar yang baik, artinya meskipun China ataupun India sedang bermasalah untuk melakukan demand terhadap gold, tapi nyatanya tingkat permintaan ini sudah mulai kembali pulih, dan ini menjadi isyarat bahwa gold masih layak untuk melakukan kenaikan. Well, dalam technical untuk kali ini saya menyoroti tentang potensi beberapa areal yang mungkin menjadi pertimbangan untuk mencari areal dip. Tapi hati-hati, 1800 muncul, mungkin saja kita akan melihat rally kurang lebih tertahan di kisaran 1805 ataupun 1810. Meskipun areal tengah yang kita inginkan berada di kisaran 1820 ataupun 1830. Kita lihat technical view untuk kali ini, berapa areal dip yang layak untuk Anda pertimbangkan menjadi areal buy. Technical view 8 Juli 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 8 Juli 2020 per jam 11 lewat 44 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1796.40, low 1791.40, running price 794.50, dan akhirnya mendekati area 1800. Dan ingat, 1800 bukanlah akhir dari tujuan kenaikan, karena seperti yang saya sempat sebutkan, elite wave memasuki zona wave kelima, di mana wave kelima sendiri targetnya adalah kurang lebih, kalau kita asumsikan wave 3 dan wave 4 sebagai bullish flag, maka kita sudah melihat area target adalah 1920. Ini adalah target utama kita, tapi tidak akan tercapai dalam waktu singkat dan mungkin saja dalam beberapa waktu mendatang. Let's say mungkin 3 atau 6 bulan ke depan itu adalah area yang cukup wajar, tapi untuk area yang terdekat, kurang lebih 50% area berada di kisaran 1820 sampai 1830. Ini adalah zona-zona yang kritikal, bisa saja dia akan terkoreksi terlebih dahulu, tapi zona ini masih menyebutkan sebagai zona wave kelima. Dan juga beberapa video terakhir di beberapa pekan lalu saya sempat mengatakan adanya zona elliott wave di dalam wave 5 tersebut. Nah, ini adalah wave kelima, lalu kemudian di dalamnya juga menyusun strategi sebagai elliott wave. Kita lihat ini wave 1, 2, 3, 4, koreksi hanya sebentar, lalu kemudian dia menaik ke atas, dan ini adalah wave kelima, inside wave kelima. Jadi kemungkinan potensi kenaikan masih akan berlanjut. Hati-hati dengan area 1820, mungkin saja akan terjadi. Let's say perkiraan saya harusnya kenaikan baru akan tercapai di pekan ketiga ataupun pekan keempat, dan rally akan berlanjut di bulan-bulan mendatang. Tapi ternyata pekan ini dengan sepinya data ekonomi justru dia sudah kembali melejit. Salah satunya dengan statement dari anggota Fed Clarida yang mengatakan we can do more and we will do more. Jadi ini yang sempat disampaikan berulang kali oleh Powell, bahwa mereka masih belum puas untuk melihat recover, karena recovery yang ada, yang nampak itu bukan solid recovery, melainkan hanya beberapa sektor saja. Dan ingat, jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi,
maka data-data yang ada masih cukup jauh dari target Fed yang menginginkan pemulihan secara total. Dan kalau kita lihat dari weekly chart, seharusnya memang ini akan ada tendensi tekanan. Oleh sebabnya juga tetap berhati-hati, kemungkinan koreksi akan ada. Tapi saya lihat kalaupun misalkan ini dengan keadaan salib seperti ini, dia bisa saja meneruskan sebetulnya, bukan untuk potensi pertukaran atau pembalikan arah. Saya rasa dengan demikian potensi 1820 bisa tercapai dengan cepat sebelum akhir bulan. Kemarin kurang lebih kita mendapati areal ini sebagai areal ideal. Dan kali ini areal idealnya kurang lebih kita lihat terlebih dahulu. Support pertama sekarang berada di kisaran 1787 ataupun 1789. Ini adalah area yang sempat menjadi PR kita beberapa waktu yang lalu. Lalu kemudian tadi malam sudah berhasil ditembus dan 1796 sekarang menjadi PR kita. Dan area support kedua berarti berada di kisaran 1776 ataupun 1778. Kemarin kita mendapati area support ideal atau area ideal untuk buy di kisaran 1772 sampai 1775. Ternyata tekanan hanya mencapai 1773.40, which is sharply yes, sesuai dengan target kita, sesuai dengan skenario kita, dan saya ucapkan selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut. Dan kita lihat untuk potensi kali ini. Kalau saya zoom seperti demikian, ini sebetulnya areal tadi pagi di mana dia sempat menyentuh areal support dari Fibonacci Fan. Ini adalah hal yang utama. Ini adalah hal yang utama saat menjadi support, dia lalu kemudian kembali rebound. Itu berarti target pertama harusnya terjadi buy di pagi hari tadi. Tapi kalau misalkan let's say dengan potensi kemudian hari atau di jam-jam berikutnya, saya rasa support pertama 1787 ataupun 1789 akan menjadi area yang cukup layak untuk Anda pertimbangkan. Lalu areal yang ideal, saya kini menyoroti areal di antara support 1 dan support kedua, di mana support 1-nya adalah 1787, 1789, lalu kemudian support keduanya itu berada di kisaran 1776, 1778. Berarti kurang lebih zona hijau inilah yang akan menjadi areal ideal untuk Anda melakukan buy on dip. Tapi untuk kali ini silakan lakukan buy on dip di kisaran 1787.50 ataupun 1789.20, kurang lebih di area support pertama dengan target pertama adalah 1795.00 dan target kedua adalah 1805.50. Stop loss kurang lebih antisipasi di area 1780.00 dengan catatan, lagi-lagi dengan catatan, areal hijau berada di kisaran 1781 sampai 1784, itu merupakan areal ideal untuk Anda melakukan buy on dip, terutama untuk Anda yang menginginkan strategi medium term, karena ini masih belum selesai untuk zona kenaikan kita. Lalu kemudian yang harus saya ingatkan, kenapa pilihan ini terjaga di areal ini, karena beberapa waktu yang lalu sebelum dia menembus areal 178788, ternyata dia sempat terhenti dan terkatung-katung di kisaran 1781 sampai 1784. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.